Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Dengan taufik darinya kita masih diberikan umur yang panjang, kita diberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam setiap ucapan kebaikan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih manakala tiba musim-musim ketaatan, musim-musim kebaikan, yang tentunya orang-orang yang beriman berlomba-lomba untuk mengejar kemuliaan, keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur yang sangat besar yang hendaknya kita ungkapkan di lisan-lisan kita setelah kita akui di dalam hati kita atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan yang tak terhingga. Dan sebesar-besar nikmat itu ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam dan mengistiqomahkan kita di atas iman. Hati kita selalu tergerak untuk beribadah kepada Allah. Bahkan bukan hanya beribadah, tetapi berlomba-lomba di dalam ibadah tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan, kita telah mempelajari tentang fikih Ramadan. Telah kita selesaikan pembahasan yang berkenaan dengan fikih puasa Ramadan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersisa pembahasan terkait dengan tuntunan sholat tarawih yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insyaallah taala sambil menunggu ketetapan dari pemerintah kita sidang isbat yang pada malam hari ini digelar, maka insyaallah taala
Sambil menunggu keputusan itu, kita akan mengkaji beberapa hukum terkait dengan sholat tarawih yang kita lanjutkan insyaallah ta'ala sampai nanti ba'dal isya. Dan jikalau ada pengumuman, maka kita akan segera menjalankan sholat tarawih berjamaah insyaallah ta'ala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, telah disebutkan bahwasanya salat tarawih ini dari hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Rasulullah tidak pernah menjalankan salat tarawih selama sebulan penuh. Beliau hanya menjalankan salat tarawih di malam ke-23, 25 dan 27. Beliau tidak melakukan selama 1 bulan penuh dikarenakan kekhawatiran beliau jangan sampai sholat tarawih menjadi wajib bagi umat Islam. Dan itu yang sendiri diungkapkan oleh Nabi, walakinni khasyitu an tufrada alaikum sholatul laili fata'jazu anha. Akan tetapi aku tidak melakukannya terus menerus, ini sholat tarawih, dikarenakan kekhawatiranku, kata Nabi, di mana sholat laili itu akan menjadi wajib atas kalian sehingga kalian pun tidak mampu untuk melakukannya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, maka kekhawatiran tersebut tentu saja sudah hilang, sehingga syariat sholat tarawih selama 1 bulan penuh itu menjadi hal yang disunnahkan. Dan yang pertama kali menghidupkannya adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengumpulkan manusia, mengumpulkan kaum muslimin di masjid dengan satu imam untuk mengimami mereka di dalam salat lail, qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan. Nah, dan juga kita bisa memetik faidah sebagaimana yang dipaparkan pula oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, bahwa salat tarawih itu disyariatkan bagi kaum laki-laki dan juga bagi kaum perempuan, dan juga bagi kaum perempuan sunnah bagi mereka untuk menghadirinya dan salat berjamaah di masjid. Hal ini sebagaimana nampak dalam hadis Abu Dzar yang sudah kita sebutkan, di mana pada saat malam ke-27 disebutkan jama'a ahlahu, Rasulullah mengumpulkan keluarganya, wa nisa'ahu, istri-istrinya, wan nas, dan juga seluruh manusia, seluruh kaum muslimin pada waktu itu. Faqama bina, maka beliau pun berdiri mengimami kami, hatta khashina ayyafutana al-falah, sampai kami khawatir kami akan luput, kami akan mendapati waktu subuh. Nah, sementara kami belum menjalankan sahur. Dan ini saking Nabi SAW lamanya berdiri ketika itu, sampai sahabat khawatir tidak sempat sahur dan keburu datang sholat subuh. Dalam hadits ini Nabi membangunkan istri-istrinya, menunjukkan bahwasanya hal tersebut disyariatkan. Dan sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengumpulkan kaum muslimin untuk menjalankan sholat tarawih, maka beliau menjadikan Ubay bin Ka'ab menjadi imam bagi kaum laki-laki, dan beliau menjadikan Sulaiman ibnu Abi Hathmah sebagai imam bagi kaum perempuan pada masa itu. Nah, demikian pula hal yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, maka beliau pun memerintahkan manusia untuk sholat tarawih dengan satu imam,
maka kaum laki-laki ketika itu diimami oleh seorang imam, dan kaum wanita diimami oleh imam yang lain. Ini dikarenakan ya mungkin pada waktu itu ya tempat kaum wanita jauh, dan tidak seperti zaman sekarang ada mukabbirus saut, ini pembesar suara, sehingga mungkin suaranya tak sampai kepada kaum perempuan, sehingga mungkin dijadikan imam khusus untuknya. Adapun di zaman sekarang, nah dengan kemudahan yang ada, sehingga kaum wanita bisa mengikut kepada kaum pria dan bisa terdengar suaranya oleh mereka. Iya, maka ini menunjukkan bahwa sholat tarawih pun dianjurkan bagi kaum perempuan, dan boleh bagi mereka sholat di masjid berjamaah, asalkan mereka keluar dari rumah mereka dalam keadaan berhijab dan tidak menimbulkan fitnah, ya, sehingga membuat kaum pria menjadi tergoda atau semisalnya. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita syariat sholat tarawih. Dan perlu diketahui bahwasanya qiyamul lail secara berjamaah dan dilakukan selama 1 bulan penuh terus menerus selama bulan Ramadan, itu hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, tidak selainnya. Nah, makanya keliru ketika sebagian orang ya menjalankan sholat tarawih atau sholat qiyamul lail secara berjamaah di luar bulan Ramadan, dan mereka lakukan secara terus menerus. Itu kekeliruan. Nabi tidak pernah melakukan qiyamul lail secara berjamaah di masjid kecuali di bulan Ramadan. Adapun beliau melakukan sholat qiyamul lail secara berjamaah, itu terkadang beliau lakukan sesekali, itu pun di rumahnya, bukan dilakukan di masjid. Nah, yang dilakukan di masjid secara berjamaah dan terus menerus qiyamul lailnya itu hanya di bulan Ramadan saja, sebagaimana yang diingatkan oleh para ulama kita, diantaranya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti'. Iya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa salat tarawih itu hukumnya sunnah, dan ini menurut kesepakatan para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan juga dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Nah, beliau menukilkan sunnahnya salat tarawih menurut kesepakatan para ulama. Iya, dan itu juga yang disebutkan oleh Imam Ibn Rushd rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid. Kesepakatan para ulama akan dianjurkannya hal tersebut, yaitu melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, dan dia lebih dianjurkan di bulan Ramadan. Nah, dan salat tarawih sebagaimana kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni, beliau mengatakan dia adalah sunnatun muakkadatun. Dia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Iya, bukan sunnah biasa, tetapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Makanya seorang yang menghidupkan Ramadan, maka dia di siang harinya berpuasa dan di malam harinya dia qiyamul lail, dia sholat tarawih. Sudah kita jelaskan bahwa sholat tarawih itu artinya qiyamul lail di bulan Ramadan, entah dilakukan di awal malam atau di akhir malam. Boleh dia lakukan di awal malam dan boleh dia lakukan di akhir malam. Nah, dan kalau dia mau melakukan di awal malam dan di akhir malam, itu boleh. Dia sudah sholat tarawih misalnya di awal malam, dan dia mau
qiyamul lail lagi di akhir malam, maka itu adalah kebaikan. Hanya yang perlu dia ingat, kalau dia ingin melakukan qiyamul lail 2 kali, maka witirnya cuma sekali saja. Jangan dia witir 2 kali. Dia boleh witir di awal malam bersama imam ketika dia sholat tarawih. Nanti kalau dia bangun di akhir malam, maka dia sholat lail saja. Adapun witir, dia tidak lakukan witir 2 kali, karena Nabi melarang. Kata Rasulullah, la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau witir 1 malam saja, boleh dia lakukan di awal malam dan boleh dia lakukan di akhir malam. Iya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Para ulama berselisih pendapat apakah sholat tarawih itu utamanya dilakukan secara berjamaah atau dilakukan secara sendirian. Nah, yang kuat dari pendapat para ulama, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, juga Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan ini juga yang disebutkan dari banyak para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan selainnya dari kalangan para ulama, bahwasanya afdolnya sholat tarawih itu dilakukan secara berjamaah, dilakukan secara berjamaah di masjid. Nah, terus bagaimana dengan hadis di mana Rasulullah bersabda, inna afdalas salati salatul mar'i fi baitih illa al-maktubah. Sesungguhnya seutama-utama salat adalah salat seseorang di rumahnya, kecuali salat wajib. Jadi salat wajib itu di masjid, kalau salat sunnah itu di rumah. Salat tarawih termasuk salat sunnah. Bagaimana dengan hadis ini? Ya, kita katakan bahwasanya untuk salat tarawih di bulan Ramadan ini ada dalil yang mengkhususkannya, lebih utama untuk dilakukan di masjid. Makanya Nabi SAW melakukannya di masjid ketika di malam 23, 25 dan 27. Beliau lakukan di masjid. Nah, dan tidaklah Nabi lakukan hal tersebut kecuali hal tersebut lebih utama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan yang lain. Kata Rasulullah, innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya seseorang apabila dia salat bersama imam sampai selesai, maka dia terhitung salat qiyam selama 1 malam suntuk. Selama 1 malam suntuk. Ini menjelaskan kepada kita bahwa salat tarawih itu utamanya dilakukan di masjid dan utamanya dilakukan secara berjamaah. Utamanya dilakukan secara berjamaah. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Taib. Ulama juga berbeda pendapat terkait dengan hukum salat witir. Apa hukumnya? Jumhurul ulama, mayoritas para ulama seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai berpendapat bahwa salat witir adalah sunnah muakkadah. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu berpendapat salat witir hukumnya wajib. Beliau berdalil dengan hadis, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu adalah hak. Siapa yang tidak witir maka dia bukan dari golongan kami, kata Nabi. Ini seakan-akan mewajibkan salat witir. Tetapi yang benar dari pendapat para ulama, dan ini pendapat mayoritas ulama, bahwa salat witir hukumnya sunnah. Tetapi dia sunnah muakkadah, sama dengan salat tarawih. Sunnah yang sangat ditekankan, yang tidak sepantasnya untuk ditinggalkan. Nah, dan ini berdasarkan hadits Thalhah bin Ubaidillah ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang sholat 5 waktu. Lalu Arab Badu ini bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada sholat yang lain yang diwajibkan kepadaku? Kata Nabi, la illa an tatawwa, tidak ada kecuali sholat-sholat sunnah. Andaikan sholat witir diwajibkan, niscaya ya akan disebutkan
Tetapi ketika tidak disebutkan menunjukkan bahwa sholat witir adalah sunnah. Tetapi ketika dia sunnah, tidaklah kita bergampangan untuk meninggalkannya. Naam, hendaknya seseorang bersemangat untuk menjalankan sholat witir. Dan sholat witir itu dijadikan sebagai akhir dari sholat kita. Naam, dijadikan sebagai akhir dari sholat malam kita. Makanya sering kita menutup qiyamul lail kita, sholat tarawih kita dengan sholat witir. Iya, dengan sholat witir. Taib, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Para ulama menyebutkan bahwa sholat lail atau sholat tarawih di bulan Ramadan itu waktunya di sepanjang malam, setelah sholat isya sampai sebelum datang waktu subuh. Itulah waktu untuk kita bisa menjalankan qiyamul lail. Demikian pula sholat tarawih di bulan Ramadan. Ketika sudah selesai sholat isya di awal malam, maka sudah boleh untuk menjalankan sholat tarawih. 6. Dan batas akhirnya adalah sampai sebelum datang waktu subuh. Itu sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dalam kitab Majmu'ul Fatawa, bahwa sholat tarawih, kata beliau, dilaksanakan setelah sholat isya, sebagaimana hal ini disepakati oleh para salaf dan oleh para imam. Iya. Ini ikhwani fidin, azani Allah wa iyyakum. Bahkan kata para ulama, kalau ada orang yang menjamak sholatnya, misalnya karena dia musafir, dia jamak sholatnya, jamak takdim, berarti dia awalkan waktu isya, sholat maghrib dulu, setelahnya dia sholat isya, setelah sholat maghrib. Nah, kemudian setelah dia selesai sholat isya, dia boleh langsung sholat tarawih, sekalipun waktu isya yang sesungguhnya belum masuk. Tetapi karena dia sudah menjamak sholatnya dan dia sudah menjalankan sholat isya, maka bagi dia, bagi musafir ini, atau bagi orang yang punya udur untuk sholat, menjamak sholatnya, maka dia boleh untuk langsung menjalankan sholat tarawih. Boleh untuk langsung menjalankan sholat tarawih. Karena waktu sholat tarawih, waktu qiyamul lail adalah setelah sholat isya. Ini ikhwani fidin, azani Allahu wa iyyakum. Dan Nabi bersabda dalam hadits Abu Basrah, innallaha zadakum salatan wahiyal witru. Kata Nabi, sesungguhnya Allah menambahkan untuk kalian satu salat, yaitu salat witir. Fasalluha fima baina salatil isya ila salatil fajri. Maka jalankanlah salat witir antara salat isya, setelah isya sampai ketika datang waktu subuh, salat subuh. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dari sini kita bisa tahu salat witir itu apa, salat tarawih, salat qiyamul lail, demikian pula salat witir tidak dilakukan kalau belum salat isya. Kalau dia belum salat isya, misalnya sudah salat maghrib, maka belum boleh untuk menjalankan qiyamul lail atau salat witir. Iya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya salat lail, qiyamul lail dan salat tarawih kalau bisa dilakukan di akhir waktu, maka itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Nah, dan ini pendapat dari kebanyakan para ulama, dari mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kenapa dia yang paling utama? Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menyebutkan, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir untuk tidak bangun di akhir malam,
maka boleh dia sholat witir di awal malam. Wa man tama ayyakuma akhirahu, tapi barang siapa yang bersemangat untuk menegakkan sholat witir di akhir malam, falyutir akhiral lail, maka hendaknya dia witir di akhir malam. Fa inna sholata akhiril lail masyhudatun. Kenapa? Karena sholat di akhir malam itu dipersaksikan. Ini menunjukkan waktu akhir malam itu lebih utama. Terlebih lagi dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala akan turun di setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, dan itu terjadi tatkala tersisa sepertiga malam terakhir. Dalam riwayat Muslim dikatakan hina yumdi thuluthul lailil awal, yaitu ketika tersisa ya, atau berlalu sepertiga malam pertama. Dalam riwayat Muslim dikatakan hina yamdi thuluthul lailil awal, ketika berlalu sepertiga malam pertama. Dalam riwayat yang lain idza madha syatrul lail, apabila berlalu setengah malam, au thulutsahu, atau 2/3 malam. Fayaqulu man yad'uni fa astajibulah, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doanya. Wa may yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang minta aku beri. Wa may yastaghfiruni fa aghfirlah, siapa yang minta ampun kepadaku aku akan ampuni dia. Ini menunjukkan bahwa sholat lail, sholat witir, demikian pula sholat tarawih utamanya dilakukan di akhir malam. Ini dari sisi keutamaan. Tetapi kalau seseorang melakukan di awal malam, diperbolehkan. Apalagi ketika kita memperhatikan kemaslahatan keumuman kaum muslimin, di mana mungkin kebanyakan kaum muslimin tidak kuat untuk bangun di sepertiga malam. Maka untuk memudahkan mereka, maka kita lakukan sholat tarawih di awal malam. Dan itu yang menjadi amalan kaum muslimin ya pada hari ini dan juga di hari-hari sebelumnya ya. Itu yang dilakukan oleh kaum muslimin, menjalankan sholat tarawih di awal malam. Dan kalau dia ingin sholat tarawih di akhir malam, dia bisa menambah. Nanti dia bangun, dia sholat sendirian atau bersama keluarganya ya. Dia sholat tarawih di akhir malam, sholat qiyamul lail di akhir malam ya, tentunya itu sebagai tambahan yang utama bagi dirinya. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Kemudian para ulama juga menyebutkan terkait dengan pembahasan jumlah rakaat salat tarawih. Jumlah rakaat salat tarawih. Ulama sepakat sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Istidhkar, bahwasanya ulama sepakat tidak ada batasan dan tidak ada ukuran tertentu dalam sholat lail. Siapa yang mau memperpanjang berdiri dan mengurangi rakaat silahkan, dan siapa yang berkehendak mau memperbanyak ruku dan sujud dengan memperbanyak rakaat silahkan, kata beliau. Artinya begini, orang yang sholat tarawih dia mau lakukan dengan 11 rakaat silahkan, 13 rakaat silahkan, 21 rakaat silahkan, lebih daripada itu pun silahkan. Sepakat ulama boleh semua itu, dan tidak diingkari orang yang melakukan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Iya. Hanya ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama. Apakah kita lakukan 11 atau 21 atau 36 atau lebih daripada itu. Jadi ulama, kalau kita lihat pendapat ulama tentang jumlah sholat tarawih, ada yang menyebut 11, ada yang menyebut 13, ada yang menyebut 21, ada yang menyebut 36,
Ada yang menyebut 41. Pendapatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan bahkan disebutkan juga dari selainnya seperti Imam Tirmidzi, ya, itu sampai 41 rakaat. Nah, dan semua itu boleh. Sepakat ulama bolehnya. Iya, hanya saja ulama beda mana yang lebih utama. Apakah sholat lail itu utamanya sholat tarawih itu 11 atau lebih dari 11? Kalau kita lihat hadits Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bilang begini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Kata Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu tidak pernah menambah dalam sholat malamnya di bulan Ramadan atau di selain Ramadan lebih dari 11 rakaat. Itu kata ibunda Aisyah dalam hadits yang sahih. Nah, dan juga dalam hadits Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina ayyafragha min salatil isya ila al-fajr 11 rakaah yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru biwahidah. Kata Aisyah, Rasulullah SAW itu sholat tarawih antara selesai sholat isya sampai sholat fajar, sholat subuh. Beliau lakukan 11 rakaat. Beliau salam setiap 2 rakaat dan witir dengan 1 rakaat. Jadi 11. Disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, Nabi pernah sholat 13 rakaat. Jadi kalau tidak 11, 13. Kebanyakan riwayat itu menyebut 11. Dan ada riwayat yang menyebut Nabi sholat tarawihnya, sholat qiyamul lailnya 13 rakaat. Disebutkan dalam hadits Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal laili 13 rakaah. Bahwa Rasulullah SAW itu sholat lailnya 13 rakaat. 13 rakaat. Nah, dan kalau kita lihat 13 rakaat yang dilakukan oleh Nabi, Nabi pertama melakukan 2 rakaat ringan. 2 rakaatnya ringan, yakni cepat saja. Kemudian 2 rakaat setelahnya 2 rakaat yang sangat panjang sekali. Kemudian 2 rakaat lagi setelahnya beliau lakukan panjang tetapi di bawah 2 rakaat sebelumnya. Lalu beliau lakukan 2 rakaat lagi. Panjang tetapi lebih singkat daripada 2 rakaat sebelumnya. Dan beliau lakukan 2 rakaat lagi, ya, lebih singkat dari sebelumnya. Lalu beliau lakukan 2 rakaat lagi, lebih singkat dari sebelumnya. Setelah itu beliau lakukan 1 rakaat witir. Jadi jumlahnya berapa? 13. 13 kan? 13. Nabi lakukan seperti itu. Nah, jadi kalau kita simpulkan, wallahu a'lam, yang paling utamanya, ya, adalah sholat tarawih 11 rakaat. Dan kalau kita mau tambah, boleh sampai 13 rakaat. Iya, itu yang paling utamanya. Wallahu a'lam. Tetapi kita tidak mengingkari orang yang menjalankan sholat tarawih sebanyak 21 rakaat atau lebih daripada itu. Kenapa kita tidak ingkari? Karena Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis secara umum. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar, sholatul laili masna masna. Sholat lail itu 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat lail itu 2 rakaat. Kalau seseorang khawatir masuk subuh, maka dia boleh salat 1 rakaat untuk dia witir, dan dia tutup salatnya dengan witir tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka kesimpulannya seperti tadi. Salat lail itu, ya, salat tarawih itu utamanya 11, 13, dan tidak ada pengingkaran kalau ada yang melakukannya 20 atau 21 rakaat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terkait dengan salat witir, ya,
para ulama menyebutkan kaifiat salat witir itu. Ya, salat witir itu artinya salat yang ganjil. Witir artinya ganjil. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah itu zat yang maha ganjil, yakni Allah maha esa. Yuhibbul witra, Allah suka dengan witir, yakni jumlah-jumlah yang ganjil. Makanya kalau kita lihat betapa banyak tuntunan-tuntunan itu disebutkan ganjil. 3, 5, 7, 11. Karena Allah suka dengan yang ganjil-ganjil. Nah, witir boleh dengan 1 rakaat. Berdasarkan hadis tadi. Nabi SAW bersabda, "Fa idza khasya ahadukumus subha," ya, "shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Kalau seseorang khawatir masuk subuh, maka dia boleh witir sebanyak 1 rakaat. Ya, salat 1 rakaat. Nah, yang dia tutup salatnya dengan hal tersebut. Nah, dan dia boleh melakukan salat witir sebanyak 3 rakaat. Kalau dia lakukan sebanyak 3 rakaat salat witir, ya, maka boleh dengan 2 cara. Cara yang pertama, dia lakukan 3 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam. Dan boleh juga cara yang kedua, yaitu dia lakukan 2 rakaat lalu salam, kemudian dia berdiri lagi 1 rakaat lalu salam. Ini juga diperbolehkan. Itu kalau witirnya 3 rakaat. Dan boleh witir itu sebanyak 5 rakaat. Kalau dia witir sebanyak 5 rakaat, maka kaifiatnya cuma 1, yaitu dia sholat 5 rakaat terus tasyahudnya nanti terakhir. Sholat langsung 5 rakaat, tasyahudnya di terakhir. Boleh witir 5 rakaat. Dan boleh witir 7 rakaat, 9 rakaat, dan boleh 11 dan 13 rakaat. Paling banyaknya 13 rakaat sholat witir itu. Nah, ini boleh. Kalau dia lakukan 7 rakaat, maka boleh, ya, dia tidak tasyahud kecuali nanti di akhir kemudian salam. Jadi 7 rakaat langsung sekali salam di akhir. Dan boleh juga kata ulama, kalau dia mau melakukan dengan 7 rakaat, maka di rakaat yang ke-6, ya, di rakaat yang ke-6 dia tasyahud. Di rakaat ke-6. Tetapi dia tidak salam. Di rakaat ke-6 dia tasyahud tapi tidak salam. Dia bangkit lagi di rakaat ke-7, pas rakaat ke-7 dia tasyahud lagi baru salam. Itu tuntunannya, dijelaskan dalam hadis. Kalau witirnya sebanyak 7 rakaat. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, terkait dengan masalah salat witir. Nah, insyaallah taala belum kan? Insyaallah nanti kita lanjut ba'dal isya sambil menunggu keputusan sidang isbat, ya. Kita lanjutkan pembahasan ini sedikit lagi. Naam, insyaallah taala ba'dal isya, setelah kita berzikir, setelah sholat sunnah isya, baru kita jalankan pengajian lagi insyaallah taala sambil menunggu sidang isbat. Nah, saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini,
kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepadanya, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat untuk bisa beribadah kepadanya. Dan sambil menunggu sidang isbat untuk penetapan bulan Ramadan, dan sudah masuk, Masya Allah, Alhamdulillah, sudah ada pengumuman. Ya, ini mungkin sekedar penyemangat saja ya. Kebetulan sudah sudah ada pengumuman ya, bahwa 1 Ramadan malam ini sudah masuk 1 malam pertama bulan Ramadan, dan insyaallah taala besok kita sudah mulai berpuasa. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, yang saya ingin ingatkan untuk diri kami dan jamaah semuanya, Ramadan itu adalah bulan untuk kita berlomba-lomba. Kalaulah di luar Ramadan kita juga disuruh berlomba-lomba di dalam kebaikan, kita disuruh untuk berfastabiqul khairat, kita disuruh untuk sari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ramadan itu bulan yang kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia adalah bulan untuk kita mencari posisi termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi hamba yang terbaik, untuk mencapai derajat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka 4 hal yang diwasiatkan para ulama. Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan ibadah, maka kita butuh untuk melakukan 4 hal. Yang pertama, luruskan niat kita. Saat kita puasa, apa niat kita di situ? Saat kita qiyam Ramadan, salat tarawih, luruskan niat itu. Saat kita tilawatul Quran, luruskan niat. Saat kita bersedekah, luruskan niat. Saat kita mengeluarkan zakat, luruskan niat. Dan semua aktivitas ketaatan nanti, luruskan niat kita, sebab innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, perhatikan cara amalan kita. Apakah sudah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau belum? Kita beribadah hendaknya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sebab orang yang beramal tidak sesuai petunjuk Nabi, amalnya sia-sia, amalnya tidak diterima oleh Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal suatu amalan tidak sesuai dengan tuntunan agama kami, maka dia tertolak. Betapa banyak orang yang puasa, kata Nabi, hadduhu min siyamihi illal ju' wal atash. Dia tidak dapatkan pahala puasanya kecuali sekedar lapar dan haus. Kenapa? Karena dia puasa, dia qiyamul lail, jauh dari petunjuk Nabi. Kemudian kata para ulama, 2 hal setelahnya lagi. Ibadah itu kita butuhkan 2 perkara. Yang pertama, tumbuhkan semangat untuk kita beribadah kepada Allah, tumbuhkan semangat itu. Kemudian yang kedua, bersegera di dalamnya. Semangat dan bersegera. Ini bulan Ramadan, bulan ketaatan. Tumbuhkan semangat, jangan malas. Jangan jadi pribadi yang malas. Kalau sebelumnya kita loyo, malas, sebelumnya kita mungkin kurang qiyamul lail, maka targetkan Ramadan ini harus ada qiyamul lail.
Kita tidak cukup mungkin dengan tarawih di awal malam saja, tapi kita semangat untuk bisa bangun malam, untuk kita hidupkan malam kita, dan kita bersegera di dalamnya menjadi orang yang terdepan. Itu yang diwasiatkan oleh para ulama. Ingat baik-baik, luruskan niat, jadikan amal kita sesuai dengan tuntunan Nabi, tumbuhkan semangat, dan yang terakhir, bersegera di dalam kebaikan. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dengan di bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi keberkahan, kebaikan bagi kita semuanya, dan semoga semangat kita bukan hanya di awal saja, tetapi di awal sampai akhir Ramadan kita tetap bersemangat, bersegera di dalam menjalankan kebaikan. Jazakumullah khairan. Dan kita insyaallah taala akan menjalankan salat tarawih berjamaah di surau yang mulia ini, na'am, dengan memohon pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.